Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wal mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat Sadatul Masyayikh, ulama dan ma'iddah, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tuan-tuan guru ngaji yang kami muliakan, yang kami hormati, terkhusus yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Air Bawah, Bapak Arsan. Semoga beliau sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, banyak duit, bisa ke Mekah bolak-balik. Ya bolak-balik, maka nggak balik lagi. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati, para sesepuh, kesepuhan sini hadir, orang tua kami, Abah Haji Hasbullah, Abah Tabrani, juga Pak Hati hadir, mentor kami beliau. Juga seluruh tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang tak kami sebut nama satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak dan Ibu, tamu undangan semuanya, insya Allah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga yang kami muliakan, yang kami hormati, Sahibul Walimah, Bapak Tabriya Musa SH dan Ibu Desria Ancawati. Semoga Pak Tabri dan Ibu serta anak-anak semuanya jadi keluarga yang bukan hanya berkumpul di dunia, tapi nanti di surga tetap bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Juga keluarga besar dari Bapak Badaruddin almarhum dan juga keluarga besar Bapak Lukman Hakim yang kami hormati, juga semoga mereka semua, dua keluarga, disertai berkah dari Allah, rahmat tak henti dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tamu undangan, rahimakumullah, insya Allah Pak Kades tidak lama-lama. Ini adalah kultum, kuliah tunggu makan. Jadi kuliah tunggu makan, insya Allah tidak lama-lama. 10 menit saja. Jadi Bapak Ibu tamu undangan, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bersyukur siang hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesempatan, kesehatan, keberkahan, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk kemudian bisa memenuhi undangan dari Bapak Tabri sekeluarga dalam rangka acara Walimatul Khitan putra beliau dan juga Walimatul Aqiqah putri beliau, yang alhamdulillah tadi segala macam program rencana acara sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga acara yang sudah dilaksanakan di semua itu membawa berkah untuk keluarga mereka, khususnya untuk yang di Hitan, Muhammad Rayanka Faizanusa, dijadikan Allah anak yang saleh, dijadikan Allah anak yang baik, dijadikan Allah anak yang benar. Kemudian juga untuk yang diakikahi, yaitu Adinda Arazaya Azkiaranusa, juga semoga jadi anak yang solehah. Berapa anaknya Pak Taufik? 3. Nah, ini banyak, satu lagi nomor 2 ya. Oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan tambah 30 lagi aja anaknya. Bapak Ibu tamu undangan, jamaah rahimakumullah, singkat saja. Yang namanya urusan anak itu bukan urusan yang kecil, tapi urusan yang besar. Yang namanya urusan anak itu bukan urusan yang sebentar, tetapi urusan yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Yang urusan anak itu bukan urusan kerja kecil, tapi urusan kerja yang besar. Yang namanya urusan anak bukan urusan rencana sedikit, tetapi rencana yang panjang dan banyak. Maka
Semoga Pak Topri diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, bisa ngurusin anak-anak beliau hingga nantinya besar tuh anak jadi anak yang benar, jadi anak yang baik. Sebab nggak cukup baik, mesti benar. Yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Maka kita dikasih amanah oleh Allah untuk mendidik anak kita menjadi anak yang benar dan juga baik. Itu yang namanya soleh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, urusan anak bukan urusan sebentar, karena pada sejatinya di anaknya Pak Topri ini yang tiga itu anak kandung beliau secara biologis. Anak itu bukan hanya anak beliau saja. Anak kita ini bukan hanya milik kedua orang tuanya, tapi anak itu milik tetangga, milik masyarakatnya. Maka tak sedikit jika satu orang anak menjadi berprestasi, anak yang baik, anak yang benar, kemudian membanggakan punya prestasi yang bagus, itu yang senang, yang bangga bukan hanya kedua orang tuanya, tetangga ikut senang benar, tetangga ikut bangga benar, karena saking bangganya nggak sedikit ngaku-ngaku. Anak siapa itu? Anak si itu. Tahu nggak? Si itu adalah tetangga saya, saudara saya, masih ponakan nama saya. Kalau anak itu membanggakan, menghasilkan prestasi yang baik, manfaat untuk kesamanya. Tapi sebaliknya itu nggak sedikit, Pak. Anak menjadi masalah atau anak berbuat masalah, berbuat salah, yang malu bukan cuma kedua orang tua kandungnya, tetangga ikut malu, saudara ikut malu, sekampung ikut malu, sedesa orang ikut malu karena salah anak satu. Maka anak kita bukan hanya anak kita dewe, tapi ternyata anak semua orang. Maka ada istilah putra daerah, ada istilah putra bangsa, ada istilah putra ibu pertiwi, karena milik semuanya. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, maka alhamdulillah Pak Topri sekeluarga sudah melaksanakan kewajiban beliau sebagai orang tua. Karena ada 7 kewajiban orang tua kepada anaknya, sesampainya saja, enggak semuanya mungkin. Yang pertama, mengazani, mengiqomahi anaknya ketika baru lahir. Diazankan di telinga kanan, dikumandangkan iqomah di telinga kiri, tapi jangan kenceng-kenceng adanya Pak Topri. Mentang-mentang dia kori, pakai kori lagunya aja, panjang, anaknya biru Pak, teriak-teriak. Nah, mengazankan, sudah begitu, yang selanjutnya adalah memberikan nama yang baik. Nah insya Allah Pak Topri anak yang diakikahi diberi nama Razayat Azkiaranusa. Ini doa dari Pak Topri dan Ibu untuk anaknya supaya jadi anak yang baik, yang benar, yang solehah, yang manfaat untuk semuanya nanti di hari depan beliau. Betul ya doanya begitu ya? Karena nama itu sangat penting. Maka kalau ada istilah, apalah arti sebuah nama, itu istilah yang menyesatkan. Karena nama ternyata sangatlah penting. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum, kata baginda Nabi, kalian semua nanti akan dipanggil di yaumil kiamat melalui nama-nama kalian. Dipanggil pakai nama kalian. Wa bi asma'i abaikum, juga dipanggil dengan nama bapak ya. Namanya yang bagus-bagus, karena nanti di yaumil kiamat akan dipanggil nama kita berikut nama bapak kita. Si fulan bin fulan, maju. Si fulan bin fulan masuk surga, masuk ke surga. Dipanggilnya begitu, pakai nama bin bapak kita. Maka baguskan namanya, jangan asal-asalan. Bagus, yang bagus nama, jangan nama yang asal-asalan, tapi nama yang berarti doa kebaikan untuk anak kita. Karena ada doa yang luar biasa hebat. Kalau saya, guru kami mengajarkan, jika kita senang ngaji, jika kita senang berada dalam kebaikan, itu salah satu wasilahnya doa dari leluhur kita. Karena kata Nabi, doa walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi, doanya orang tua, Pak Topri dan Ibu, doa kepada anaknya, itu kualitas doanya seperti kualitas doanya Nabi kepada umat, dijabah oleh Allah.
Makanya kalau lagi marahin anak, sambung dengan doa. Diam yang soleh, yang baik, yang benar, yang pintar, yang sukses. Begitu. Kalau disumpahi, ya nambah jadi kenyataan. Sebab doa orang tua kepada anak kualitasnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka kasih nama yang bagus-bagus. Kayak Pak Kades, namanya kan keren, Pak Kades Arsan, keren. Mudah-mudahan jadi doa berkah terus Pak Kades. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boleh nggak pakai nama Nabi, kasih nama? Boleh, silakan. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Yunus, Yusuf, kan bagus tuh nama tuh. Nggak ngetren nama Nabi, sekarang udah makin modern. Gimana kalau pakai nama malaikat? Boleh, boleh. Nama Ridwan, bagus kan nama Ridwan? Bagus, malaikat penjaga surga. Malik, Rocky, Atik, asal jangan Israel. Nah repot nanti. Kakeknya sakit, dikasih tahu Pak, bentar lagi Israel datang. Tambah mabuk. Nah jemaah rahimakumullah, boleh kan nama-nama dari Al-Quran diambil? Boleh, tapi pilih artinya. Jangan asal ada di Al-Quran baik. Lihat artinya yang bagus, yang baik. Ada nama anak, Ustaz, nama saya dari Al-Quran. Apa namanya? Waili. Diambil dari kata wailul lil mudallin. Nama neraka dipakai. Pilih dari Al-Quran tapi mempunyai arti yang baik-baik. Insya Allah ya. Ini kalau artinya Razaya Azkiara Nusa itu apa? Anugerah terindah ya? Benar-benar Azkiara, anugerah terindah, betul ya? Anugerah terindah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kewajiban yang kedua memberikan nama kepada anaknya. Kemudian mengakikahkan. Sudah diakikah ya? Sudah, kambingnya satu berarti ya? Cukup buat semua. Nah, diakikahkan, itu kewajiban orang tua. Kemudian mana lagi? Memperindah namanya, mengakikahkan, kemudian mengajarkan, mendidiknya. Dibahu. Mengajarkan, mendidik. Karena anak itu Pak dididik butuh teladan, butuh tuntunan, bukan tuntutan. Anak itu perlu tuntunan, bukan tuntutan. Di sini kami ada guru besar Abu Haji Abdullah. Beliau guru dari istri saya. Sampai sekarang karena teladan beliau, istri saya baik. Jadi orang baik, jadi orang benar. Teladan. Karena kata beliau Pak Abdullah memberi teladan dalam mengajar murid-muridnya. Alhamdulillah. Nah anak kita pun perlu teladan. Anak dia tidak main HP, yang mau bapaknya berhenti main HP. Nggak seneng anak main game, maknya tiktokan baik. Gimana dulu? Nggak ada teladan. Dan teladan yang terbaik adalah ada agama dalam keluarga kita. Insya Allah. Maka pesan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari, didik anakmu tuh yang pertama didik agamanya. Bukan ajarkan sukses dunianya, tapi ajarkan sukses dalam agamanya. Tauhidnya mesti bagus dulu, akidahnya mesti bagus dulu. Nggak sedikit Pak, karena urusan tauhid dan akidah yang nggak beres nih, udah gede anak berantem sama orang tua. Benar? Udah gede anak keluar dari pesantren, bukan pasti sama orang tua, berantem sama orang tua gara-gara takwil. Ajaran mana ada begitu? Maka walaupun kita mendidik anak tak mampu, didikkan pendidikan teliti dulu, sama enggak ajarannya dengan kita. Jangan dilihat fisik bangunannya bagus, tapi ternyata pulang anaknya bentak-bentak orang tuanya. Gak sedikit Pak kejadian di Batu Raja lah banyak. Bapaknya mati, emaknya pengen tahlil, kagak boleh sama anaknya. Emaknya meninggal, bapaknya pengen undang tetangga tahlilan, gak boleh. Marah-marah, berantem. Ajaran mana yang mendidik anak untuk melawan kepada orang tua? Agama manapun tidak. Baginda Nabi, walaupun orang tua Nasrani, walaupun orang tuamu tidak seakidah denganmu, tetap wajib hormat dan bakti. Nah jemaah rahimakumullah, yang terakhir kewajiban orang tua kepada anak adalah ayyuzawwijah, menikahkannya ketika sudah sampai masa dan waktunya ada jodohnya. Nah Bapak, demikian yang bisa kami sampaikan, tentu tak lama-lama karena ada pesan daging kambing sudah dari pagi tadi makannya.
Jadi kami sudahkan saja tausiah ini. Pesan tentu wasiat ini bukan hanya untuk Pak Taufik, tapi untuk kita semuanya, termasuk kami juga punya anak. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dalam mendidik anak-anak kita. Karena zaman itu, masa itu datang beda dengan masa kita dahulu. Kita dahulu besarnya dididik di kebun, di perkebunan, di pertanian, begitu. Sekarang anak kita masaknya, tantangannya sudah tambah besar, sudah tambah luar biasa. Maka kata Imam Syafi'i, ketika zaman berganti, zaman yang baru itu pasti lebih buruk dari zaman yang terdahulu. Zaman yang akan datang pasti lebih buruk daripada zaman yang sekarang. Untuk itu tantangan anak kita ke depannya semakin besar, dan fondasi utama adalah adanya agama dalam pendidikan anak-anak kita. Didiklah anakmu untuk mengerti agama, dan yang terbaik, didiklah anakmu untuk mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kutipan dari Sayyid Ali Al-Maliki Al-Makki, jika anakmu dididik mengenal Rasulullah, dijamin itu anak bakal berakhlak yang baik. Dan alhamdulillah acara hari ini sudah diperkenalkan siapa itu Rasulullah lewat lantunan-lantunan berjanji. Berjanji itu bukan hanya ritual ini saja, tetapi isinya sejarah tentang baginda Rasulullah. Siapa itu Rasul, siapa itu bapaknya, bapaknya Abdullah, Abdullah itu punya anak dari Abdul Muttalib, terus sebagainya, yang bergelar Saibatul Hamdi dan sebagainya. Itulah makna berjanji, memperkenalkan anak kita kepada baginda Rasulullah, dan insya Allah kalau sudah kenal akan berakhlak bagus, berakhlak baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Langsung doa juga. Pak Kades, dua acara ya, dua gawean ya, tausiah ya doa. Berarti dua gawean ya. Jamaah rahimakumullah, kita tutup sama-sama dengan doa. Khususnya kita berdoa untuk putra dari Pak Taufik menjadi putra yang soleh dan solehah, manfaat, maslahat untuk masyarakat, bangsa, agama, dan juga berbakti kepada Allah, Rasulullah, dan juga kedua orang tuanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-aqiqah Zaya Az-Ziyaranusa binti Bapak Taufriyanusa, fidaan laha minan nar wa hijaban laha minan nar wa sitran laha minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal waladil maqtul Muhammad Rayanka Faizanusa bin Bapak Taufriyanusa minal mutiinal badil lillahi wa li rasulihi wa li walidayhi ma'a tulil umri wal afiyah was sihhati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil ma'siyati wa ahlil khair innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ij'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suman wa la tuwallina ya Allah waliyan siwaka ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, kita tutup doa pamungkas, doa yang mujarab, doa yang hancur langsung insya Allah ijabah oleh Allah Jalla wa ala. Ya bareng-bareng Allahumma, bu biar cepat, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Langsung ijabah sebentar lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.